warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tim dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Tuti Miniarti, guru di SMA Negeri 3 Medan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi milik saya. Kegiatan pembelajaran ujian kinerja dilaksanakan di kelas 10 MIPA 9 dengan materi eubakteri, submateri, cara hidup dan reproduksi bakteri. Berikut video pembelajaran ujian kinerja yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Apa kabarnya semuanya? 10 MIPA 9. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Oke baik, sebelumnya Ibu cek dulu suara Ibu terdengar. Dengar Bu. Suara Ibu terlihat jelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Silakan Rangga pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Rangga. Baik anak-anak, Ibu akan mengingatkan apa saja peraturan belajar daring. Yang pertama, kamu harus hadir tepat waktu. Kemudian, selama pembelajaran daring, diharapkan kamu harus on kamera. Mematikan mikrofon ya selama kegiatan pembelajaran, harus menggunakan seragam rapi. Ini Ibu cek semua sudah berseragam rapi ya. Sekarang coba duduknya diatur, posisinya sikapnya tegak ya. Anak-anak Ibu tidak pernah lelah ya mengingatkan kalian untuk mematuhi prokes 6M. Ibu akan mengirimkan di kolom komentar daftar hadir untuk hari ini Senin 18 Oktober 2021. Jadi silahkan isi presensinya. Ibu tunggu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tes dulu seberapa besar rasa nasionalismenya nih anak-anak Ibu. Coba perhatikan semuanya dari gambar paling sebelah kiri di kotak warna biru. Siapa nama pahlawannya? Ada yang tahu? Patimura, Bu. Iya benar, Patimura. Gambar yang tengah, gambar siapa? Ajeng Kartini. Iya, Raden Ajeng Kartini. Yang sebelah kanan di kotak warna kuning. Tuanku Imam Bonjol. Iya benar, Tuanku Imam Bonjol. Iya benar, tepuk tangan buat semuanya. Coba hitung berapa nilai yang kamu peroleh. Kalau kalian semuanya hafal dan bisa menyebutkan nama-nama pahlawannya, berarti rasa nasionalisme kalian sudah tinggi. Hebat ya. Ibu ambil satu quote ya. Ada kalimat motivasi dari salah satu pahlawan tadi. Siapa? Ada kalimat motivasi dari Insinyur Soekarno. Apa kata Insinyur Soekarno? Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, karena jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi maksudnya adalah, silahkan kamu bermimpilah setinggi-tingginya. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Sudah harus bekerja keras, berusaha keras untuk menggapai mimpi-mimpimu yang tinggi tadi. Nggak masalah. Walaupun nantinya kamu gagal, maka ketika kamu gagal, kamu sudah berada bersama orang-orang yang sukses. Supaya lebih fokus pembelajaran siang hari ini, perhatikan ya. Kira-kira di sebelah kiri warna hurufnya warna apa? Merah, Bu. Merah, Bu. benar. Yang sebelah kanan warnanya apa? Hijau. Ibu.
Hijau, bener. Oke, udah pintar ya. Kita langsung ke soal nih. Siap? Warnanya apa? Kuning. Kuning. Apa yang jawab biru tadi yang nggak Kuning. fokus? Berarti sudah fokus ya, walaupun kita ketemu di siang hari ini. Tapi ternyata 10 MIPA 9 itu sangat fokus hari ini. Terima kasih anak-anak. Ibu mau cek dulu nih materi prasyarat. Jadi ada yang masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Bakteri, arkeobakteri, sama eubakteria. Iya, benar Syarifah. Syarifah masih ingat apa saja ciri-ciri dari bakteri? Silakan Syarifah disebutkan ciri-ciri bakteri yang Syarifah tahu. Bersel tunggal dan tidak memiliki membran inti. Ukurannya sangat kecil. Dapat hidup sendiri-sendiri, berkelompok, serta ada juga yang bersimbiosis, parasit, dan akan membentuk lapisan sekitar dinding sel jika berada di lingkungan yang tidak sesuai. Terima kasih Syarifah. Selain ciri-ciri bakteri, kita kan sudah belajar tuh tentang struktur dari bakteri. Ada yang ingat? Kalau Ibu tampilkan gambar seperti ini, masih ingat nih bagian-bagian dari struktur tubuh bakteri? Rizkia, silahkan coba. Yang satu itu kapsul, Ya, yang dua itu dinding sel, yang ketiga membran plasma, yang keempat flagellum bakteri, yang kesembilan pili, Bu. iya benar sekali Rizkia, terima kasih. Oke, baik Spiro Seta. Berarti nih semuanya 10 MIPA 9 sudah memahami pengetahuan awal tentang ciri dan struktur bakteri ya. Sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai cara hidup dan reproduksi atau perkembangbiakan pada bakteri. Kompetensi dasar apa yang harus kalian miliki pada subtopik kali ini? Nah, pada subtopik kali ini, kalian itu harus bisa mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan berbasis masalah, diharapkan kalian mampu membandingkan cara hidup bakteri, menganalisis proses perkembangbiakan bakteri, serta menganalisis fase pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian karakter apa yang diharapkan selama kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Diharapkan kalian itu memiliki karakter yang religius, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif, serta proaktif. Manfaat pembelajaran yang kalian temukan dari pelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari tentang bakteri, kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kalian, menyangkut atau berkaitan dengan topik bakteri. Sekarang, perhatikan peta konsep berikut ini. Ibu sudah pernah menampilkan peta konsep sebelumnya pada pertemuan yang lalu. Jadi masih ingat kalau misalnya archaebakteri dan eubakteri itu termasuk ke dalam domain prokariotik. Apa itu prokariotik? Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Kita sudah belajar tentang archaebakteri serta ciri dan struktur eubakteri. Pada hari ini, lihat peta konsepnya, kita akan mempelajari cara hidup dari bakteri dan reproduksi dari bakteri. Anak-anak Ibu, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kira-kira yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama atau tidak ya? Sama. Iya, sama. Gambar apa itu? Aurisa? Yogurt. Ya benar. Pernah nggak mengkonsumsi yogurt? Pernah. Ya, kira-kira nih di dalam proses pembuatannya katanya memerlukan mikroorganisme, benar tidak ya? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Jadi setuju semuanya ya kalau pembuatan yogurt itu memerlukan mikroorganisme. Tapi kenapa kalau kita makan yogurt katanya ada mikroorganismenya bakteri, tapi kita tidak sakit? Ada yang mau menjelaskan? Kenapa? Karena bakteri yang digunakan pada proses pembuatan yogurt atau susu fermentasi adalah jenis bakteri yang baik untuk pencernaan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira yang sebelah kiri ini termasuk bakteri katanya.
Pernah nggak ketemu gambaran seperti ini mungkin ketika di SMP, ketika belajar? Tidak, Bu. Di sebelah kiri ini adalah gambaran dari spirulina. Spirulina itu termasuk ke dalam bakteri hijau atau cyanobacter. Nah, sebelah kanannya ada gambar akar, kemudian ada seperti bintil-bintil pada akarnya. Ibu sudah membagikan bahan ajar, kemudian ada PowerPoint juga, media pembelajaran, kemudian ada LKPD. LKPD-nya sudah dibaca dan dipahami anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya, di dalam LKPD itu ada 3 permasalahan yang harus kalian cermati dan harus kalian diskusikan. Di masalah 1 ada tampilan seperti ini. Di gambar sebelah kiri adalah gambaran yogurt, di sebelah kanan adalah gambaran dari bakteri pada paru-paru. Silakan cari jawabannya nanti ya. Bandingkan bagaimana tempat hidup keduanya. Kemudian kira-kira cara hidup bakterinya itu sama atau enggak? Kalau misalnya berbeda, cari tahu seperti apa cara hidupnya masing-masing. Kita lanjut ke masalah 2. Di masalah 2 itu ditampilkan artikelnya. Setelah membaca artikel itu, silakan diskusikan kira-kira kenapa masakan itu bisa cepat basi. Apakah ada kaitannya dengan mikroorganisme di situ? Mikroorganisme apa namanya? Kemudian, setelah kalian menyelesaikan soal nomor 1, nanti silakan kalian analisis. Bagaimana cara perkembangbiakan bakteri yang menyebabkan makanan tadi cepat basi? Kita lanjut ke masalah 3. Di masalah 3 itu disajikan grafik. Grafik apa ini? Ini adalah grafik fase pertumbuhan dari bakteri. Jadi bakteri itu sama seperti manusia. Ada fasenya. Kita juga ada fase pertumbuhannya. Mulai dari balita, sudah, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, kemudian siklusnya turun lagi, kemudian meninggal. Sama seperti bakteri. Ada 4 fasenya. Nah, kira-kira pertanyaannya nih di nomor 1, kalau bakteri itu dikembangbiakkan di dalam wadah tertutup, dia akan melewati beberapa fase. Pada fase mana pertumbuhannya berlangsung paling cepat dan cenderung konstan. Ingat ya, kuncinya berlangsung cepat dan konstan. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 6 kelompok diskusi. Ada kelompok pertama, itu Ibu kasih nama bakteri aerob ya. Kelompok 2 bakteri anaerob. Kelompok 3 adalah pembelahan biner. Kelompok 4 adalah transformasi. Kemudian kelompok 5 ada transduksi. Kelompok 6 nanti namanya adalah konjugasi. Ibu akan buat breakout room, silahkan nanti masuk sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Ketika di dalam breakout room, silahkan langsung share screen, kemudian kerjakan masalah yang sudah dibagikan sesuai nomor kelompok. Pahami ya anak-anak Ibu? Silakan anak-anak Ibu sudah datang message-nya, silakan langsung klik join. Kalau ada yang merasa kesulitan untuk join di breakout room, silakan konfirmasi ke Ibu biar Ibu bantu. Akif, ada masalah? Bisa Ibu bantu, Akif? Nggak bisa masuk, Bu. Ya, Akif kelompok berapa, sayang? Kelompok 6, Bu. Sebentar ya. Assalamualaikum, kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Kan yang nomor 2 kan pertanyaannya menurut kalian apakah cara hidup bakteri yang ditemukan pada kedua gambar tersebut sama? Jelaskan alasan kalian. Nah, alasan saya, Lactobacillus bulgaricus ini, bakteri ini hidup dengan cara memakan laktosa atau gula susu yang mengeluarkan asam laktat. Menurut kalian jawabannya udah betul apa belum? Adela, silakan tanggapi. Udah sih, udah cocok gitu jawabannya. Jadi Adela setuju ya dengan jawaban Anzafa ya? Iya. Iya. Kalau menurut Ibu ini harus ditambahin Anzafa ya, karena kan ini Anzafa masih menjawab berdasarkan kebutuhan oksigen. Pertanyaannya kan 2, ya kan? Bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan 1, kemudian 1 lagi berdasarkan kebutuhan oksigen. Kalau kebutuhan oksigennya sudah benar, ini ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob. Nanti aerob itu dibagi lagi, ada aerob obligatif, ya kan? Ada kemudian anaerob obligatif, anaerob fakultatif, sudah benar. Oke, nomor 1 silakan dibaca, Nazmi. Nomor 1, analisis penyebab masakan dapat cepat basi.
Jelaskan bagaimana perkembangbiakan mikroorganisme pada kasus di atas. Jawabannya, makanan yang simpan selama 4 jam akan memudahkan bakteri untuk masuk, sehingga akhirnya makanan terkontaminasi dan cepat basi. Itu dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kelembaban tinggi yang memudahkan bakteri berkembang biak lebih cepat. Menurut Anggung, bagaimana jawaban nomor 2? Menurut yang saya temukan, cara perkembangbiakan bakteri dan bagaimana prosesnya itu terbagi menjadi 3 macam, Bu. Apa saja? Yang pertama, transformasi. Proses ini adalah pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar ke sel bakteri penerima. Dalam proses ini bakteri kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dan penerima. Yang kedua, konjugasi. Proses ini adalah penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima melalui kontak langsung. Jadi untuk memasukkan DNA dari sel pemberi ke sel penerima harus terjadi hubungan langsung. Yang ketiga, transduksi. Inilah proses pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantara virus. Bagaimana dengan kelompok pembelahan biner? Sudah selesai mengerjakan masalah yang ketiga? Sudah, Bu. Sudah selesai. Udah, Bu. Coba share screen dulu, Aurisa. Diisolasi dari berbagai macam jenis habitat yang anggota spesiesnya dapat mendominasi macam-macam habitat seperti tanaman, jerami, sayuran, produk air susu, produk daging, rongga mulut maupun perut hewan. Kelompok transformasi. Sudah Iya, sampai di Bu. mana diskusinya? Baru siap ngejawab soal nomor 1, Bu. Baru Oke. nyoba yang nomor 1. Oke, lanjut yang nomor 2. Ibu tetap di sini memantau keaktifan ya. Pertanyaan yang nomor 2, menurut kalian apakah cara hidup bakteri yang ditemukan pada kedua gambar tersebut sama? Jelaskan alasan kalian. Kalau menurut saya sendiri, jawabannya itu bisa yogurt dibuat melalui proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat pada temperatur yang dikontrol. Disesuaikan dengan suhu optimum pertumbuhan bakteri. Bakteri merombak gula susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Kalau menurut yang lain gimana? Udah pas. Jadi kan tadi kan Assalamualaikum kelompok transduksi. Sudah sampai di mana diskusinya, Razan? sampai di reproduksi aseksual ini, Bu, kami lagi yang Oke, baik, silakan. Ibu akan tetap di sini, silakan lanjutkan diskusinya ya. Ya, Bu. Ya, jadi Razan, ini kan ada nih, sudah benar nih, ada reproduksi aseksual, sudah benar ya. Ya, Bu. Nah, kemudian kan ada reproduksi secara seksual. Kasih dulu prolognya, reproduksi seksual itu ada berapa jenis? Ada 3, ada konjugasi, ada transformasi, ada transduksi. Jadi ini kan belum nih. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan di sininya. Ya, Bu, bisa, Bu. Untuk menambahi jawaban, untuk menemukan solusi dari masalah silakan. Kalian boleh googling, tapi temukan informasi-informasi yang relevan, yang ilmiah. Jadi harus sumbernya itu terpercaya. Ya, boleh silakan googling atau boleh menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Itu sudah ada semuanya. Silakan digunakan di situ ya. Oke, Bu, baik, Bu. Assalamualaikum, kelompok konjugasi. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Sudah sampai di mana diskusinya? Kalau di dalam bakteri itu kan pastinya ada pertumbuhan. Seperti kayaknya manusia, bakteri itu kan merupakan makhluk hidup juga. Jadi, fase pertama itu bakteri bakal mengalami penyesuaian yang dinamakan fase lag. Terus dari penyesuaian balik ke eksponensial, lalu ke fase stasioner, baru melalui kematian. Seperti pertumbuhannya manusia juga. Menurut kelompok 6, kelompok konjugasi, yang paling stabil itu posisi bakteri itu di mana? Paling stabil tuh di fase eksponensial atau logaritma. Karena kenapa? Karena dia udah melalui di fase di mana penyesuaian terhadap ya bakteri.
terhadap lingkungan. Ya, terhadap lingkungan. Iya, benar. Kalau misalnya pertanyaan nomor 1 tadi, apa jawabannya dari kelompok konjugasi kira-kira? Pada fase yang mana bakteri itu mengalami fase pertumbuhan yang cepat dan konstan? Cepat juga konstan. Dia ada yang stabil, tapi sudah tidak cepat lagi kan pertumbuhannya kalau dari grafiknya. Nah, kalau yang jawaban nomor 1 gimana? Nah, kalau di jawaban nomor 1 tuh yang cepat tuh di fase penyesuaian atau fase lag. Karena bakteri tersebut langsung menyesuaikan dianya terhadap lingkungan tersebut. Makanya bisa langsung ke bisa langsung ke proses eksposional atau fase logaritma. Ya, ini sedikit Ibu luruskan ya, Akif. Tadi Akif jawabannya itu lag fase ya, fase yang penyesuaian. Kan pertanyaannya kan pertumbuhan bakteri berlangsung cepat dan konstan. Ini jawabannya benar yang di share screen. Cuma tadi yang Akif sebutkan itu adalah fase lag. Jadi kalau untuk pertumbuhan bakteri yang berlangsung cepat dan cenderung konstan, artinya dia sudah naik karena sudah berlangsung cepat. Kalau dia lag tadi kan masih posisinya di bawah, dia belum naik. Itulah artinya dia penyesuaian. Berarti nomor 1 jawabannya adalah sejauh ini ada kendala lagi yang dihadapi untuk yang pertanyaan di masalah 3. Kelompok konjugasi, Fahmi. Ya, nanti kalau misalnya masih ada kendala atau solusi yang belum ketemu, nanti silakan nanti di japri ke Ibu ya. Ibu akan tutup room-nya segera, Ibu akan kembali ke main room, ruangan utama ya. Selamat datang anak-anak di main room, di ruangan utama. Kita tunggu teman-temannya untuk kembali ke main room. Silahkan, kita akan melakukan presentasi hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di breakout room bersama teman-teman sekelompok kalian. Ibu persilakan untuk pertama sekali yang tampil itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 itu adalah kelompok transformasi. Silakan kelompok transformasi. Siapa perwakilannya? Maaf Bu, udah ada kelihatan belum di sana Bu? Sudah jelas sekali, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Nasofa Ruzita Zafira Purba, perwakilan dari kelompok 4. Dan teman-teman saya yaitu Ica, Nazwa, Agung, Syarifah, dan Karisa ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang permasalahan 1. Yang pertama yaitu dari kedua gambar di atas, bandingkan habitat tempat hidup bakteri di masing-masing gambar. Jawabannya itu bakteri asam laktat ini merupakan bakteri yang telah diisolasi dari berbagai macam jenis habitat yang anggota spesiesnya dapat mendominasi macam-macam habitat, seperti tanaman, jerami, sayuran, produk air susu, produk daging, rongga mulut, maupun perut hewan. Sedangkan bakteri tuberkulosis merupakan bakteri yang habitatnya tersebar di udara melalui percikan ludah penderita, misalnya saat berbicara, batuk, atau bersin. Bakteri tuberkulosis dapat bertahan hidup di udara kering maupun dalam keadaan dingin. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cara hidup bakteri, masih ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Sudah jelas ya? Sebelum kita ke kelompok berikutnya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok transformasi. Presentasinya sudah bagus sekali. Sudah bisa dilihat Bu? Sudah, Razan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nama saya Maulana Muhammad Razan. Nomor 1, analisis penyebab masakan dapat cepat basi. Jelaskan bagaimana perkembangbiakan mikroorganisme pada kasus di atas. Baik, penyebab makanan basi dikarenakan ada bakteri yang memasuki makanan tersebut, seperti bakteri dari hewan seperti lalat atau bakteri yang berada di udara yang dihasilkan oleh debu ruangan. Terjadinya perkembangbiakan mikroorganisme tersebut terjadi dikarenakan bakteri yang menempel di makanan tersebut memperbanyak diri, sehingga dalam jarak waktu 4 jam, makanan tersebut akan mengalami fase basi yang disebabkan oleh bakteri yang menjadikan makanan tersebut menjadi sarang perkembangbiakan. 2. Setelah kalian berhasil menemukan jawaban nomor 1, sekarang analisis apa saja cara perkembangbiakan bakteri dan bagaimana prosesnya. Reproduksi aseksual pada bakteri.
Cara bakteri berkembang biak adalah dengan membelah diri. Tiap bakteri dapat membelah dalam waktu 15 hingga 20 menit. Mekanisme reproduksi bakteri secara aseksual dapat dijelaskan sesuai gambar berikut ini, seperti gambar yang ada di sini. Selain melakukan reproduksi dengan secara aseksual, bakteri juga bisa melakukan proses reproduksi dengan cara seksual, yakni dengan cara melakukan pertukarannya materi genetik yang dimiliki olehnya yang disebut dengan rekombinasi genetik atau yang populer di telinga masyarakat disebut dengan rekombinasi DNA. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama transformasi. Definisi dari transformasi merupakan suatu proses di mana masuknya DNA yang masih telanjang ke dalam bagian tubuh sel bakteri yang berasal dari satu sel bakteri ke dalam sel yang berbeda dan akan melakukan tugasnya yakni mengubah sifat sel yang dimiliki oleh bakteri. Yang kedua, transduksi. Definisi dari transduksi adalah suatu proses terjadinya pemindahan bakteri genetik dari satu bagian sel-sel bakteri ke bagian sel-sel bakteri lainnya. Dengan menggunakan perantara yakni organisme lain seperti halnya bakteriofagi atau populer dengan nama virus bakteri. Berikut adalah gambar transduksi tersebut. Yang terakhir ada reproduksi bakteri secara konjugasi. Berbeda dengan cara berkembang biak dengan secara transduksi, reproduksi konjugasi adalah perkembangbiakan bakteri secara kontak langsung antara sel donor dan sel penerima. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Sesi tanya jawab untuk kelompok Razan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa? Nabila atau Rizkia? Rizkia aja dulu, Bu. Oke, silakan Rizkia. Razan dicatat pertanyaannya ya, sambil dicari jawabannya ya. Baik, Bu. Apakah semua bakteri akan melakukan reproduksi aseksual dan seksual? Jenis bakteri apa saja kah yang bisa berkembang biak dengan secara aseksual? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mauli Rizkia. Apakah semua bakteri melakukan sistem reproduksi secara aseksual dan seksual? Semua bakteri bisa melakukan reproduksi secara keduanya, namun tidak semuanya bakteri melakukan secara tersebut. Ibu mau menambahi jawaban dari Razan, apakah semua bakteri melakukan kedua cara ini? Tergantung pada kondisi atau situasi di sekitar bakteri. Semua bakteri dapat berkembang biak dengan cara aseksual ketika kondisinya, lingkungan di sekitarnya mengharuskan dia melakukan pembelahan biner. Kita lanjut ya? Bisa? Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5, kelompok transduksi, kelompok Razan sudah sangat baik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok konjugasi, kelompok Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang masalah 3. 1. Jika bakteri dikembangbiakan dalam mode tertutup, maka bakteri akan melewati beberapa fase pertumbuhan seperti pada grafik di atas. Menurut pendapatmu, pada fase mana pertumbuhan bakteri berlangsung cepat dan konstan? Jawabannya fase lag atau eksponensial. Fase ini ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat dan konstan. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensi ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Nomor 2, jelaskan 4 fase pertumbuhan yang dialami oleh bakteri. Jawabannya, fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase lag atau penyesuaian, fase logaritma atau eksponensial, yang ketiga fase stasioner, dan fase terakhir fase kematian. Dan sekian, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Presentasinya sudah baik sekali hari ini. Ibu akan memberikan penguatan sedikit agar tidak terjadi miskonsepsi tentang materi cara hidup dan proses perkembangbiakan pada bakteri. Jadi ada 2 cara bakteri memperoleh makanan. Apa saja itu? Autotrof dan heterotrof. Pasti sudah sering mendengar kata autotrof. Autotrof artinya adalah organisme tersebut mampu menyusun senyawa organik, menghasilkan senyawa organik dari senyawa anorganik. Artinya kelompok bakteri ini adalah kelompok bakteri mampu
membuat atau menyusun makanannya sendiri. Itu namanya bakteri autotrof. Kemudian ada bakteri heterotrof. Heterotrof artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, berarti kelompok bakteri ini dari mana mencari makanannya? Nah, dia memperoleh makanan dari organisme lain. Dalam bentuk apa? Bisa dia dalam bentuk parasit, bisa dalam bentuk saprofit, atau juga bisa dalam bentuk patogen. Kelompok mana yang memiliki klorofil? Kelompok bakteri yang memiliki klorofil adalah kelompok bakteri hijau biru atau kelompok cyanobacteria. Nah, kemudian ada bakteri kemoautotrof. Artinya untuk membuat makanan dia membutuhkan bantuan senyawa-senyawa kimia lainnya. Kemudian di sini ada pembagian cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ini tadi sudah dijelaskan oleh temannya, sangat baik sekali tadi ya, sudah benar. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigen itu ada dua. Apa saja? Ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob. Ayo, bakteri aerob berarti adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk mendapatkan energi. Contohnya apa-apa saja? Ada bakteri Nitrosomonas, ada bakteri Nitrobacter, kemudian ada Nitrosococcus. Kalau bakteri anaerob, artinya tidak. Aerob tadi membutuhkan oksigen, artinya bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam mendapatkan energi. Contohnya apa? Contohnya adalah Micrococcus ya. Contohnya adalah Micrococcus denitrificans. Kalau membutuhkan oksigen, ada oksigen berarti secara ada oksigennya, Syarifah? Aerob. Iya benar, Syarifah. Kemudian reproduksi bakteri itu ada dua. Ada secara aseksual, tanpa secara kawin, tanpa pertukaran materi genetik. Dengan cara apa? Dengan cara pembelahan binar. Kalau pembelahan binar tadi ada satu sel bakteri, pertama sekali yang membelah adalah materi genetiknya. Jadi dari satu kumpulan materi genetik membelah menjadi dua, kemudian saling menjauh ke arah tepi. Kalau sudah menjauh ke arah tepi, kemudian nanti akan terjadi pelekukan dinding sel dan membran sel. Kalau sudah melekuk lama-lama pembatasan ini, septumnya ini, sekatnya akan terpisah. Jadilah dia menjadi dua bakteri. Proses reproduksi seksual pada bakteri secara transformasi, di sini dia membutuhkan materi genetik dari bakteri lain. Virus membantu pertukaran materi genetik dari bakteri yang satu ke yang lainnya. Yang tadi, yang sudah keluar dari sel bakteri yang mati tadi, membawa materi genetik dari bakteri yang lama, menginfeksi bakteri yang baru, sehingga sekarang terjadi pertukaran materi genetik. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Kalau misalnya konjugasi, ini juga masih merupakan reproduksi seksual. Nah, bedanya apa? Dia harus ada dua bakteri. Ini adalah fase pertumbuhan bakteri. Fase pertumbuhan bakteri ada 4, ada lag fase, ada log atau eksponensial fase, kemudian ada stationary fase, kemudian ada fase kematian. Anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau satu orang silakan membuat kesimpulan. Dari kesimpulan saya ambil yaitu berdasarkan kebutuhan oksigennya ada dua, yaitu bakteri aerob dan anaerob. Yang kedua, reproduksi bakteri terjadi secara seksual dan seksual, yaitu bakteri secara seksual adalah dengan cara pembelahan binar. Bakteri secara seksual adalah dengan konjugasi, transduksi, dan transformasi. Dan yang ketiga itu adalah fase pertumbuhan bakteri ada 4, yaitu fase lag penyesuaian, fase logaritma eksponensial, fase stationer, dan fase kematian. Terima kasih Aurisa sudah membuat kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, sudah kita lakukan hari ini, coba refleksikan. Siapa yang bisa silahkan? Saya Bu Ahmad Mirza. Silakan Ahmad Mirza. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menarik. Pelajaran hari ini dapat menambah pengetahuan saya mengenai cara hidup dan perkembangan biak bakteri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad Mirza. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Kalian sudah mampu menganalisis cara hidup bakteri, reproduksi bakteri, dan fase pertumbuhan pada bakteri. Ibu akan mengirimkan link quizzes di kolom chat, kolom komentar. Oke, baik, siap-siap anak-anak. Ibu akan segera mulai. Ayo yang lain semangat mengerjakan kuisnya. Wah, Ilham. Benar semua ini.
Kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Ilham Lubis. Di posisi kedua ada Aurisa. Tepuk tangan buat teman-temannya yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi di kuis hari ini. Untuk yang nilainya di atas 75, sudah lulus KKM, nanti bisa dibaca materi pengayaannya ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk yang nilainya di bawah 75, tadi mungkin masih bisa menjawab soalnya cuma 2 yang benar. Nanti ada remedial. Anak-anak Ibu ingatkan sekali lagi untuk mengumpulkan tugas hasil diskusinya. Jangan lupa kumpulkan diskusi yang sudah kalian selesaikan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 di WhatsApp grup. Ibu tunggu. Untuk minggu depan, materi selanjutnya adalah mengenai klasifikasi dan peranan bakteri. Sekarang sebelum menutup pelajaran, giliran siapa untuk berdoa? Nasmi, Bu. Silakan Nasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Nazmi. Anak-anak Ibu 10 MIA 9, semoga hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita berkaitan dengan bakteri. Baik anak-anak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini di Zoom meeting kita hari ini. Salam untuk kedua orang tua, salam untuk semua orang yang ada di sekeliling kalian, orang-orang tersayang di sekitar kalian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.